adalah negara dengan kasus non perokok. Kesehatan rokok juga dapat menyebabkan kematian. Mirisnya, jumlah perokok di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan, Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Baiklah, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pancasila akan mempersembahkan video tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari mata kuliah pelajaran Pancasila. Tema yang kelompok kita ambil yaitu tentang merokok sembarangan di tempat umum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldo Novaldi, yang di sebelah saya kanan Muhammad Rofan, dan yang sebelah kiri saya Batrisia, dan yang sebelah kiri lagi Siti Fadila. Selamat menyaksikan. Kami mentargetkan untuk seluruh dari segmen pasar. Yang jelas program dari pemasaran kami ditujukan untuk orang dewasa. Inilah pentingnya kita untuk sama-sama pahami. Bagi kami jelas rokok itu berbahaya, dan program-program kami disasarkan untuk mereka yang sudah dewasa. Oleh karena itu sangat penting, dan kami menginginkan sekali pemerintah untuk bisa segera membuat sebuah regulasi yang komprehensif, adil, dan berimbang untuk bisa mengatasi masalah di industri ini. Tidak, saya tidak merokok. Bukan begitu. Saya tahu rokok berbahaya, saya orang dewasa, dan pilihan saya adalah tidak merokok. Merokok sembarangan di kehidupan masyarakat. Merokok sembarangan adalah kebiasaan seseorang merokok di tempat umum tanpa memperhatikan lingkungan sekitar dan orang lain. Contohnya seperti merokok di halte, taman, sekolah, rumah sakit, atau di dekat anak-anak dan ibu hamil. Yakni dampak dari merokok sembarangan. Merokok sembarangan menyebabkan gangguan pernapasan dan berbahaya bagi perokok pasif. Puntung dan asap rokok mencemari udara serta lingkungan. Selain itu, kebiasaan ini dapat menimbulkan konflik dan menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial. Berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Dengan ibu siapa? Fitra. Ibu, nah saya kan mau bertanya ya, bagaimana sih pendapat ibu tentang seseorang yang merokok sembarangan gitu di sembarang tempat? Kayak misalkan di jalan gitu ya, lagi mengemudi terus dia ngerokok sembarangan, atau di tempat-tempat yang umum gitu. Ya, sangat mengganggu pengguna lain yang paling dekat gitu. Oh, jadi maksud ibu mengganggu pengguna lain yang di dekat si perokok tersebut. Iya. Ya bu. Oke, terima kasih ibu. Halo kakak, selamat siang. Iya, siang. Dengan siapa? Naila. Oke, aku punya pertanyaan nih buat kakaknya. Menurut kakak, apa saja bahaya dari merokok sembarangan di tempat umum? Menurut saya sih bahaya banget ya, apalagi bagi perokok pasif kayak saya. Karena kan asap rokok bisa nyebabin sesak nafas, iritasi mata, sampai bahkan ada risiko penyakit serius lain kayak penyakit jantung sama kanker, itu kan juga bisa dari asap rokok. Nah, kakak sendiri nih sering lihat gak sih orang yang ngerokok sembarangan di lingkungan? Kalau ngeliat sih cukup sering ya, apalagi di pinggir jalan atau di warung-warung kayak warkop, kan ada banyak ya cowok-cowok atau bapak-bapak yang
ngerokok sambil minum kopi atau apapun itu, apalagi ya mereka ngerokoknya tuh di dekat anak kecil. Nah, sebaiknya apa yang dilakukan untuk mengurangi kebiasaan merokok tersebut nih Kak? Menurut saya sih mungkin harus ada tempat khusus buat merokok ya, sama masyarakat harus lebih sadar kalau merokok sembarangan itu bisa menimbulkan banyak resiko. Nah, harapan Kakak nih untuk lingkungan ini terkait masalah ini apa? Saya berharap sih ya masyarakat lebih sadar, lebih aware sama lingkungan, karena kan di lingkungan kita kan gak cuman kita doang ya yang berdampak oleh asap itu, tapi juga orang sekeliling kita. Oke, baik Kakak, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 Pancasila dari Prodi D3 Keperawatan akan mewawancarai tentang merokok. Baiklah teman-teman, mari ikut. Bang, Iya bang. boleh nanya bang? Boleh, apa tuh? Jadi gini ya bang ya, Iya. menurut abang apa masalah utama dari kebiasaan merokok sembarangan bang? Oh itu ya, masalah utama adalah asap rokok mengganggu dan membahayakan orang lain sih terutamanya. Gitu ya bang ya. Terus jika ada pesan untuk perokok yang sering merokok sembarangan gitu bang, apa yang ingin abang sampaikan bang? Ya saya berharap sih kayak merokok tuh ada tempatnya lah gitu kan. Dia tempatnya kayak gini lah gitu, di rumah. Ya jangan merokok tuh asal sembarangan kayak di jalanan gitu. Itu kan bisa menyebabkan kebahayaan orang lain, pengendara lain. Itu aja sih. Soalnya merokok juga kan ada tempatnya. Kalau emang asam lagi di jalan kan kita bisa berhenti dulu supaya tidak membahayakan orang lain. Itu aja sih. Iya bang, bener bang, bener. Makasih banyak ya bang ya. Ya. Bang, mau nanya nih bang, apa yang membuat sebagian orang masih merokok di tempat umum meskipun tidak ada larangan? Ya menurut saya makan merokok itu kan boleh ya, mau anak kecil kayak apa itu bodoh sih. Yang penting merokok itu jangan di jalan, kan merusak teman-teman yang di jalan. Merokok itu di rumah, di kali, maupun di sipon. Enak sebenarnya merokok tuh, tapi kan kalau kita melanggar aturan kan kartu merah. Langkah untuk menangani masalah tersebut. Pertama, yaitu pemasangan papan larangan merokok di tempat umum. Yang kedua, penyediaan area khusus merokok agar asap tidak mengganggu orang lain. Ketiga, sosialisasi bahaya merokok melalui kegiatan masyarakat dan media. Dan yang terakhir, memberi contoh positif dengan tidak merokok di tempat umum. Kesimpulan dari video ini, merokok sembarangan bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain dan lingkungan. Karena itu, setiap warga masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk tidak merokok sembarangan agar tercipta lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman. Itu dia dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.